Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk sahabat sehat semua. Berjumpa lagi dalam acara Kurma, kajian Ramadan di Pokariko Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang. Alhamdulillah kita masih tetap menjalankan ibadah puasa pada kali ini. Semoga sahabat sehat semua selalu diberi kelancaran, diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah puasanya. Baik sahabat sehat, di sini Nanda tentunya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber terhebat kita kali ini, Dr. Gatot Baidowi, spesialis bedah mulut. Nah, sahabat sehat, untuk siang hari ini kajian Ramadan akan membahas mengenai kesehatan mulut di bulan suci Ramadan. Sahabat sehat, langsung saja yuk kita sambut atau kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sehat nggih dokter nggih? Alhamdulillah. Baik dok, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan mulut di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya ya dok ya, langsung saja. Bagaimana dok hukum bersiwak atau menggosok gigi dalam bulan suci Ramadan kali ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ditodong pertanyaan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan curahan nikmat sehat terutama mungkin yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Yang kedua, salawat wassalam tercurahkan pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sampai saat ini sehingga tetap dalam agama Islam dan iman. Pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih pada teman-teman dari Rumah Sakit Siti Khotijah, teman-teman podcast ini. Pada kesempatan pagi hari ini ada topik yang mungkin perlu kita kita tindak lanjut atau kita cermati dalam artian ini dalam rangka yang hari istimewa hari bulan Ramadan. Temanya adalah tentang kesehatan gigi. Kesehatan gigi tidak jauh-jauh berbeda dengan bila kita hubungan dengan hadis, dengan sunnah atau dengan syariat Islam adalah dilakukannya kita bersiwak. Bersiwak atau gosok gigi. Kalau kita bersiwak itu lebih kita niatkan seperti itu. Bersiwak atau bergosok gigi atau gosok gigi. Siwak sendiri dalam arti bahasa Arab adalah menggosok. Adapun medianya bisa macam-macam. Salah satunya adalah dengan kayu siwak, kayu yang banyak mengandung serabut dan bahan-bahan mineral yang memang dipakai untuk membersihkan permukaan gigi. Sedangkan sikat gigi kan sudah lebih modern, banyak ditemukan, sudah dipakai manusia di era-era modern sekarang ini. Tapi pada prinsipnya adalah boleh, artinya memakai bersiwak maupun gosok gigi. Paling penting adalah niatnya. Apapun usaha kita mulai dari niatnya. Allah menilai kita dari niatnya. Kita gunakan siwak lebih baik, lebih sesuai dengan sunnah. Bila kita gunakan sikat gigi, insya Allah juga ada nilai fungsi seperti siwak yang kita niatkan adalah untuk mensiarkan sunnah atau menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Pada pagi ini sudah ditanyakan gimana hukumnya atau siwak atau sikat gigi di masa atau di bulan Ramadan ini. Insya Allah ada beberapa perbedaan ini saya kira tidak terlalu diperdebatkan, tapi saya lebih cenderung untuk tetap menjalankan sunnah untuk bersiwak atau bergosok gigi. Adapun dalil yang paling utama, yang paling umum kita juga banyak yang banyak kita dengar adalah tentang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna ashabul alal ummati aw ala nas lamartuhum bisywa'i ma'al kulli shalah. Tafaqun alaih. Ini artinya adalah seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, aku pasti akan memerintahkan mereka, umatku, untuk bersiwak bersamaan pada setiap kali sholat. Ini hadis yang paling kuat, muttafaqun alaih. Artinya hadis ini dari Abu Hurairah. Dari dasar inilah artinya Rasulullah sholat aja dia minta untuk bersiwak.
Kalau dipikir-pikir kaitannya secara umum adalah kita berinteraksi dengan manusia, apalagi dalam hal puasa. Puasa ini kan kita tahu sendiri, kita sedang mempersiapkan diri, melatih diri, terutama melatih rohani kita dari pagi, dari sahur sampai buka. Otomatis kita puasa itu akan banyak secara metabolisme, secara fisiologi dalam mulut juga akan menimbulkan minimal bau. Yang kedua, bersiwak di dalam bulan Ramadan itu lebih cenderung untuk disunahkan. Artinya gimana caranya? Gimana membedakannya dengan bersiwak di luar bulan Ramadan? Di luar bulan Ramadan kita bebas bersiwak atau menggosok gigi. Kata Rasulullah adalah saat-saat baik, misalnya saat mau sholat, mau berwudu atau mau sholat. Yang kedua saat membaca Al-Quran, terus saat bangun tidur. Rasulullah banyak sekali hal-hal yang Rasulullah lakukan, yang beliau lakukan saat siwak pada saat beliau lakukan. Banyak sekali bertamu, masukin rumah, itu juga beliau lakukan dengan bersiwak. Di bulan Ramadan ini bersiwak ada yang berhukum makruh, kita nggak bahas di sini. Yang kita bahas adalah sunnah. Artinya tetap kita gunakan siwak, cuman perbedaannya adalah kita di luar bulan Ramadan lebih bebas, lebih enaknya kita pakai odol kalau pakai sikat. Kalau bersiwak tanpa odol, kita biasanya gunakan siwak itu pendek dengan ukuran kurang lebih 5-10 cm. Itu lebih enak kita lakukan pada saat menjelang sholat, mau wudhu dan sebagainya. Tapi kalau pada kasus-kasus yang kita tidak biasa kita pakai sikat gigi, kita biasakan menghindari atau mengurangi odolnya. Kita gunakan sikat aja. Karena Ramadan ini juga kita dilatih untuk benar-benar merasakan lapar dahaganya saudara-saudara kita yang duafa. Artinya pada saat kita puasa tetap bersiwak, tetap gosok gigi. Cuma di awal mungkin masih kita bisa gunakan odol pada saat sebelum imsak atau sebelum subuh. Nanti setelah itunya tetap kita lakukan dengan menggosok gigi sebelum sholat, mau sebelum wudhu, sebelum mengaji dan sebagainya. Saya kira tetap boleh. Itu akan lebih bagus nanti sampai di akhir maghribnya. Baik, jadi tetap boleh ya dok ya, Insya pada Allah saat boleh. pada saat kita berpuasa melakukan gosok gigi ataupun bersiwak. Baik dokter, kira-kira nih dok, apa sih dok penyebab bau tidak sedap pada mulut pada saat kita melakukan puasa Ramadan ini? Ya. Pada saat puasa Ramadan kita kan memang mempuasakan lambung kita, terutama lambung kita, sehingga lambung ini akan berhenti dari proses pengan, dan itu akan menimbulkan pembentukan gasnya. Saya kira itu mungkin lebih detailnya nanti teman-teman dari dalam ini. Tapi ada dua penyebab bau mulut atau halitosis. Yang pertama adalah penyebab dari lambung atau di luar lambung. Kalau yang dari di luar lambung itu kan bisa dari gigi. Gigi itu macam-macam masalahnya. Pada pasien-pasien yang ada pada teman-teman yang memang tidak punya masalah gigi, dengan pengosongan lambung ini akan menimbulkan aliran atau saliva, itu akan mengalami tingkat keasaman lebih tinggi. Mungkin karena cairan kita memang berkurang selama puasa, sehingga bau mulut dari rongga mulut itu kita harus, makanya tadi sunnahnya ada dengan melakukan siwak. Itu harus pastikan. Jadi bau itu muncul karena ada sebagian kita bahas yang di rongga mulut ya. Kalau di lambung ada juga karena lambung, juga karena bukan lambung. Yang di rongga mulut itu kita harus pastikan sisa-sisa makanan. Makanya kita usahakan setelah sahur, sebelum subuh itu kita harus bersihkan sisa-sisa makanan. Sisa makanan itu ada yang besar, ada yang kasar, namanya, ada yang halus. Yang halus itu namanya plak. Lapisan bening, lapisan putih yang ada di permukaan email gigi kita. Yang kedua ada di celah-celah gigi kita. Mungkin bisa nanti saya jelaskan tentang cara menggosok giginya biar kita lebih bisa mantap untuk memastikan atau meningkatkan kualitas gosok gigi. Itu harus kita pastikan bersih. Karena kita puasa, kalau seandainya nggak puasa, kita biasakan habis makan selalu kumur. Kumur itu akan membantu menggelontor rasanya gitu, atau meng-cleansing atau membersihkan sisa-sisa makanan yang kasar untuk kita buang atau kita telan. Sedangkan sikat atau siwak itu membantu
sisa-sisa makanan yang halus yang nempel, yang kadang-kadang tidak kelihatan kasat mata. Itu ada di permukaan gigi dan di sela-sela gigi. Dan juga sebagian di gusi, pertemuan gigi dan gusi itu juga nanti saya jelaskan. Kita harus pastikan itu bersih. Dengan cara bersikat, kalau di bulan Ramadan ya mau sholat, mau wudhu, mau ngaji, atau mungkin hal-hal baik lainnya mungkin bisa dilakukan dengan bersiwak. Itu akan membuat nyaman kita juga. Meskipun pada saat pandemi seperti ini, mungkin resiko teman kita untuk merasakan bau mulut itu kan mungkin lebih terhindar karena pakai masker. Di luar pandemi itu sangat terasa, orang puasa itu sangat terasa perbedaan, bau mulutnya kan lebih ini. Tapi kan dengan bersiwak, dengan menggosok gigi, insya Allah akan berkurang, akan kurang. Jadi insya Allah seperti itu, jadi darah mulut, karena mulut atau juga bisa karena rongga lambung, karena rongga perut lambung. Baik, ternyata penyebabnya juga banyak ya dok ya. Okay. Baik dok, kali ini dok, tips untuk menjaga kesegaran mulut kita pada saat menjalankan puasa itu apa saja ya dok? Untuk tipsnya nih dok. Tipsnya, ya, sekali lagi mungkin ahli gizi ya ini ngerti. Tapi saya sampaikan, apapun makanannya, apalagi di bulan Ramadan ini adalah kita diajarkan untuk makan yang manis-manis. Nah, manis-manis ini resiko terjadinya asam di rongga mulut. Apabila kita lupa, apabila kita tidak terlalu intens membersihkannya, akan timbul minimal plak. Plak ini akan berlarut, berangsur-angsur atau akan berlanjut menjadi karies kecil. Karies kecil ini akan menyebabkan lubang atau masalah dengan gigi. Nah, untuk menjaga itu, satu yang harus dipastikan. Pertanyaan apa? Pertanyaannya tips dok untuk tips, menjaga ya, kesehatan mulut. Ya, insya Allah. Pastikan bersiwak sesuai dengan sunnah Rasul tadi, atau gosok gigi rutin minimal 2 kali sahur dan buka, tapi lebih sering lebih bagus. Mungkin di bulan Ramadan harus hindari dengan menggunakan pasta gigi yang berlebihan, mungkin kalau sedikit nggak masalah. Ini sedikit akan saya kasih bantu tips untuk menjaga kebersihan mulut. Yang perlu dipastikan bahwasanya ada struktur gigi yang utama yang perlu diperhatikan. Ini saya bawa contohnya biar gampang ada visualisasi. Nah, gigi yang ini contoh gigi yang tidak sehat. Ini ada contoh gigi yang tidak sehat. Contoh gigi seperti ini yang harus diperhatikan adalah, jadi kelihatan ya Mbak ya, insya Allah ya. Jadi gigi itu rawan terjadinya lubang atau karies gigi. Sisa makanan yang paling sering akan melekat, apapun makanannya, apalagi makanan yang manis, ya, apalagi makanan yang cukup ekstrim yang tidak biasa, itu akan melekat di permukaan gigi minimal. Yang kedua, permukaan di celah gigi. Ini gigi dengan tulang. Gigi itu menancap di tulang dan dibungkus oleh gusi. Nah, pertemuan antara gigi dan gusi ini rawan terjadinya sisa makanan kasar maupun halus. Kalau yang kasar cukup dengan berkumur-kumur setelah makan. Kalau yang halus harus dilakukan dengan tindakan mekanis, misalnya kayak siwak atau gosok gigi. Itu yang harus diperhatikan, penting sekali. Karena kalau tidak, gigi kita, ada orang merasa gini, dok saya itu rajin gosok gigi dok, nggak pernah terlambat, saya pakai odol dan sebagainya. Itu kenapa kok masih berlubang? Ini pertanyaannya. Kalau kenapa masih berlubang, ada 2 kemungkinan. Kita menggunakan teknik gosok gigi yang keliru atau yang salah. Nah, gitu kan, gosok gigi kan susunannya seperti ini. Atau memang gigi kita yang bermasalah di strukturnya, di struktur anunya, struktur giginya yang mudah rapuh atau mudah berlubang. Tadi saya sampaikan. Untuk cara menggosok gigi, bismillah. Nah, ini dia. Yang paling penting dalam menggosok gigi adalah tempatkan gigi. Tempatkan sikat gigi dengan sudut 45 derajat. Artinya kita menggunakan sikat gigi apa yang paling bagus? Sebelum kita mulai ke cara sikat gigi, gunakan sikat gigi dengan kepala gigi yang kecil. Apalagi kalau merasa mulut kita tidak terlalu
besar, artinya harus kita sesuaikan. Kadang orang beli aja termakan merek dan sebagainya sehingga tidak menyesuaikan dengan rongga mulut kita. Yang kedua, pilih sikat yang bulunya halus. Pilihannya bisa soft atau extra soft. Semakin halus untuk menjaga kesehatan atau menjaga kualitas gusinya, karena kan kita gosok gigi akan tidak sengaja maupun sengaja akan mengenai gusi. Itu yang paling penting ya, gunakan sikatnya dan caranya. Gunakan sikat yang baik, bentuknya, kualitas bulu sikatnya, dan caranya. Setelah itu juga frekuensinya. Nah, untuk yang caranya yang paling penting adalah kita tujuannya adalah melepaskan, membersihkan sisa-sisa makanan halus, kata-katanya gitu, di permukaan gigi dan celah gigi. Itu yang paling penting. Teknik yang paling sering dilakukan adalah teknik menggosok gigi dengan menempatkan sikatnya 45 derajat. Artinya gigi itu tidak boleh ditekan kuat-kuat dengan sikat dan letaknya harus di permukaan gigi. Seperti ini mungkin bisa dibandingkan ya, kasih sikat ini ke atas atau ke bawah. Kenapa nggak digosok seperti ini dok? Gitu. Karena apa? Kalau digosok dengan arah vertikal ya, arah horizontal, itu cenderung akan merusak pertemuan antara gigi dan gusi. Mungkin permukaan gigi akan bersih. Cuma jangan lupa, gigi itu sehat kalau dia harus pertemuan gigi dengan gusinya juga sehat. Celah giginya harus sehat. Posisi yang paling ideal adalah ditempatkan pada posisi miring dengan arah atas atau bawah vertikal. Sikat seluruh permukaan gigi, itu yang penting-penting permukaannya. Dan saran saya, sikat gigi itu tidak boleh buru-buru. Sikat gigi itu yang ideal, yang bagus itu kita menyikat di depan kaca, biar kita bisa memantau tingkat kebersihan mulut dan letak sikat kita terhadap permukaan gigi. Suka orang kan sikat gigi menit gitu, muru gitu ya, berbusa memang. Cuman apakah betul ini yang catatan? Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Terus permukaan gigi jelas, karena permukaan gigi bentuknya tidak datar, tapi berbentuk groove dan fisur yang memang diciptakan sama Allah untuk proses pengunyahan biar halus. Yang ketiga, kita gunakan juga bisa dengan benang. Bila kita menemukan tingkat kebersihan mulut di antara celah gigi yang tidak bersih, itu bisa dilihat. Jadi yang paling penting adalah gunakan sikat baik. Caranya adalah menggosokkan arahnya vertikal atas bawah, baik depan maupun belakang. Terus untuk permukaan gigi bisa juga dengan gerakan horizontal, itu saya kira. Itu dilakukan minimal kurang lebih 1 atau 2 menit, artinya jangan buru-buru. Karena kita harus juga lihat juga kualitas makan kita hari ini, banyak sekali makannya yang lengket-lengket, yang manis-manis. Kita mungkin agak lama, tapi kita hari ini cuma makan buah atau gimana, ya mungkin nggak terlalu lama. Itu yang perlu dilakukan. Baik dok, ternyata cara menyikat gigi juga ada caranya tersendiri ya dok ya. Mungkin juga sahabat sehat kebanyakan mungkin kalau gosok gigi atau membersihkan gigi di rumah mungkin masih asal-asalan ya dok ya. Baik, ini untuk selanjutnya nih dok. Untuk cara bersiwak atau gosok gigi yang baik dan benar saat berpuasa tadi kan sudah dokter jelaskan ini tadi barusan ya. Untuk yang terakhir ini dok, jika sahabat sehat berpuasa melakukan perawatan gigi itu boleh enggak dok? Ya. Dan untuk mencabut gigi dok diperbolehkan apa enggak saat bulan suci Ramadan ini? Ya betul. Ini pada awal-awal minggu yang lalu banyak juga pasien-pasien bertanya tentang hal itu. Gimana perawatan? Sebelumnya saya mau sampaikan juga dengan bersiwak. Tadi saya sampaikan adalah sikat. Bersiwak juga sistemnya sama. Jadi kalau ditanya, seandainya ada teman-teman mau tanya, siwaknya gimana? Apa bedanya? Sama. Siwak itu hanya bedakannya, ini kan model modern. Kalau siwak itu kan bentuk kayu stick gitu kan, yang ujung kayunya itu berbentuk seperti sikat ujungnya. Cuma perbedaannya, kalau ini sintetis, kalau itu memang sudah ada bahan-bahannya, itulah kualitasnya. Tanpa odol pun bisa digunakan. Sama posisinya, hanya membersihkan di celah gigi dan di permukaan gigi. Itu yang mau saya sampaikan supaya kalau seandainya ada yang berniat memang menjalankan sunnah dengan melakukan siwak, tidak ada kendala. Kita harus tetap jaga bahwasanya kualitas siwak itu harus dibersihkan teratur pada saat berwudu. Kan ada tuh bekas siwak tuh yang karena sisa makanannya itu harus kita bersihkan. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Insya Allah, pada pasien-pasien yang saya temui di poli atau mungkin di pelayanan kesehatan yang lain, sering menanyakan, dok, apakah saya boleh dok melakukan perawatan gigi? Insya Allah boleh.
Karena kita kembali lagi ke dasar yang membatalkan puasa adalah makan minum dengan sengaja dan yang lainnya itu mungkin bisa dipahami. Sedangkan untuk tindakan penambalan saya kira tidak ada masalah. Gimana dengan pencabutan, Dok? Kan pencabutan kan disuntik, Dok. Kan keluar darah gitu. Saya kira tidak ada masalah. Keluar darahnya itu kan bukan karena sengaja. Artinya bukan tidak menimbulkan sesuatu yang membuat kita jadi lemas atau dan sebagainya. Memang untuk mengatasinya, mengakalinya, kita bisa lakukan. Masalahnya adalah pada saat dilakukan tindakan, untuk penambalan sih tidak masalah. Biasanya tidak menimbulkan rasa nyeri setelah penambalan atau setelah perawatan. Yang jadi masalah adalah pada saat pencabutan. Pasien akan mengalami rasa nyeri pada saat bahan anestesinya. Kan kita sebelum prosedur untuk tindakan pencabutan adalah kita persiapkan alat maupun rongga mulutnya untuk dilakukan pencabutan dengan cara menyuntik bahan anestesi sebelum pencabutan. Pada saat bahan anestesi sudah disuntikan, insya Allah tidak ada masalah dan tidak membatalkan puasa, lalu kita lakukan tindakan pencabutan. Itu memang tidak ada rasa keluhan nyeri. Masalahnya adalah setelah tindakan itu kurang lebih setengah jam atau 1 jam, bahan anestesi yang sudah saya suntikkan tadi sudah mulai diserap oleh tubuh dan mulai sakit. Ini masalahnya. Terus gimana? Apa harus nahan sakit selama operasi? Itu yang jadi masalah. Hanya pasiennya terpaksa harus batal, Bu. Tapi kalau Ibu bisa tahan, seberapa tahan kan orang masing-masing beda. Tipsnya atau mengakalinya adalah dengan cara melakukan tindakan pencabutan terutama ini di akhir-akhir masa menjelang buka puasa. Artinya tetap lakukan. Jangan selama Ramadan sakit gigi yang harus dicabut, ditahan. Nanti ada resiko-resiko lain kalau nggak dilakukan tindakan seperti gigi yang sudah rusak, gigi yang sudah bernanah atau abses, itu yang menyebabkan masalah lebih lanjut kalau nggak segera dilakukan pencabutan. Masa nunggu selesai Ramadan harus dicabut gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Cuma tipsnya lakukan tindakan di akhir-akhir menjelang buka puasa. Artinya pada saat setelah pencabutan selesai, perdarahan sudah teratasi, rasa nyeri yang muncul setelah bahan anestesinya hilang, itu segera kita atasi dengan pemberian anti nyeri di saat bersatu buka. Jadi aduh semuanya sakit, kemeng. Kalau kita cabut pagi bisa ngerasain seharian kalau yang dalam hati pengen pertahankan puasa, tapi merasakan sakit setelah pencabutan. Tipsnya gitu. Jadi menjelang buka puasa kita akan pencabutan mungkin 1 atau 2 jam sebelum puasa, saat sedang mulai sakit, pas buka pas minum. Itu mungkin yang bisa saya kasih tipsnya. Baik, ternyata masih tetap diperbolehkan ya, Dok ya, Insya dengan Allah. cara tadi kita hanya tinggal mengatur waktunya saja, paling tidak mendekati waktu saat menjelang berbuka puasa. Baik, Dokter, tidak terasa waktunya sudah selesai obrolan seru kita pada hari ini. Terima kasih juga atas waktunya, Dokter, sudah menyempatkan hadir di acara kajian Ramadan di Pokariko Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang. Baik, sahabat sehat, itu tadilah kajian Ramadan dari Dr. Gatot Baidowi, spesialis bedah mulut. Sangat seru sekali obrolan kita pada saat ini. Terima kasih juga sahabat sehat sudah setia menemani kita. Semoga ibadah diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa tetap subscribe di channel YouTube Rumah Sakit Siti Khotijah. Di sini Nanda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.